4, 3, 2, 1, 0. Nah, istilah malaikat Harut dan Marut, ya dari mana ini kok komik tahu ada nama malaikat Harut dan Marut? Karena memang namanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 102, ya ini wa ma unzila alal malaika ini bibabila Haruta wa Marut, ya seperti apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut itu diturunkan pada masa setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Karena setelah Nabi Sulaiman wafat, lalu setan-setan yang selama ini tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman jadi balelo. Lalu setan-setan ini kemudian setelah wafat Nabi Sulaiman malah mengajarkan sihir kepada manusia. Maka kemudian kalau menurut versi Al-Quran ini, Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut, ya, yang kemudian juga mengajarkan sihir, tapi untuk mengetahui hakikat sihir, bahwa hakikat sihir itu ujung-ujungnya menyesatkan manusia. Ini kalau versi Al-Quran, kedatangan Harut dan Marut itu dikatakan seperti ini. Tapi dalam kisah-kisah yang disampaikan oleh para tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan Basri, Qatadah, Abu Ali Az-Zuhri, Robi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, ada kisah lain. Walaupun kisah ini kalau dirujuk tidak ketemu di hadis-hadis Nabi. Makanya para ulama mengatakan kisah ini Israiliyat. Nah, kisah inilah yang tadi saya baca di komik tersebut. Jadi pada komik tadi yang intinya adalah ketika pada masa Nabi Sulaiman setelah wafatnya itu memang masa kerusakan akidah. Ketika sihir tadi ya marak di mana-mana, orang kemudian banyak yang menjadi syirik dan sebagainya. Lalu para malaikat di langit itu melihat manusia. Mereka mengulang lagi dialog ketika seperti dialog sebelum diciptakannya Nabi Adam. Yang dulu kan katanya Nabi Adam akan jadi khalifah dan keturunannya, ya dan akan ya mereka sudah memprediksikan akan membuat kerusakan. Lalu kata mereka, benarkah apa yang kita prediksikan dulu? Ya, ternyata manusia itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, mendengar bahasa kita ini rumor di antara para malaikat, lalu Allah berkata kepada mereka semua, berfirman, ya sekarang silakan pilih di antara seluruh malaikat yang paling taat, yang paling soleh, yang benar-benar ahli ibadah. Lalu para malaikat memilih sebenarnya 3 orang, 3 malaikat. Harut, Marut, dan 1 sosok malaikat yang tidak dikenal namanya. Lalu 3-tiganya oleh Allah diturunkan ke muka bumi, tapi dilengkapi dengan al-hawa sebagaimana manusia. Karena kan kalau malaikat tidak punya al-hawa, hanya akal saja, ya. Maka kenapa dia bisa taat patuh kepada Allah, gak pernah balelo, gak pernah membangkang, karena gak punya hawa al-hawa. Ya, kalau kita selalu menyebutnya hawa nafsu, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran tidak pernah ada kata hawa nafsu, tapi al-hawa. Intinya sama, kecenderungan, hasrat itu al-hawa. Seperti syahwatul kalam, hasrat bicara, syahwatul naum, hasrat tidur, syahwatul farji, hasrat untuk kawin, syahwatul batni, hasrat untuk makan dan minum. Nah, malaikat gak punya hasrat itu. Karena dia gak punya hasrat, maka malaikat menjadi makhluk yang statis. Makhluk yang statis itu ibadahnya pun statis. Malaikat ada yang diciptakan ibadah itu sejak pertama kali diciptakan sampai hari kiamat. Kalau tugasnya berdiri, dia berdiri saja. Ada yang tugasnya ruku, dia ruku saja. Ada yang sujud, dia sujud saja. Ada yang tawaf di Baitul Ma'mur, dia tawaf saja, begitu. Karena dia makhluk yang statis, beda sama manusia. Karena manusia makhluk yang dinamis, maka ibadahnya juga dinamis. Dalam sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Itu menunjukkan manusia makhluk yang dinamis. Nah, malaikat itu makhluk yang statis, walaupun dia taat, ya. Nah, kemudian ketika Allah turunkan ke dunia, maka Harut dan Marut ini menjalankan tugasnya sebagai hakim. Sambil dia mungkin sesuai juga ini mengajarkan manusia tentang sihir, tapi untuk mengimbangi sihir yang diajarkan oleh para setan. Dia juga menjadi hakim di Babil, ya. Nah, kemudian satu malaikat yang 1 tahun nih dia sedang dalam ujian, maka dia nggak mau ke tengah-tengah bercampur dengan manusia. Maka dia langsung memisahkan diri, dia langsung tetap beribadah, nggak gabung seperti Harut dan Marut. Nah, suatu saat Harut dan Marut masuk sebagai hakim yang adil, sehingga kemudian datanglah tadi putri Zuhroh. Ini kan komiknya kisah malaikat Harut dan Marut dan putri
Zuhroh ya. Maka datanglah putri Zuhroh ini, seorang putri dari Paris, cantiknya luar biasa. Nah ketika dia datang sebenarnya dia ingin konsultasi, tapi ketika dia konsultasi, Harut dan Marut ini karena sudah punya al-hawa jatuh cinta. Jadi ketika malaikat jatuh cinta ada lagunya ya, ada nggak? Itu ketika Tuhan jatuh cinta ya. Maka ini malaikat jadi jatuh cinta. Tapi kata putri Zuhroh, boleh-boleh saja kamu mencintaiku, kalian berdua ya. Tapi mesti juga kalian menyukai apa kebiasaan kaumku. Apa kebiasaannya? Senang nyembah berhala. Ya, kalau ada masa tidak ragu untuk membunuh. Kemudian suka berzina. Kemudian suka minum minuman keras, minum khamar. Ya. Nah, kalian silakan kalau kalian bisa membuktikan cinta kalian, laksanakan apa yang biasa kami laksanakan, kata putri Zuhroh. Kata Harut dan Marut, waduh, nyembah berhala dosa besar ini, syirik ini, dosa tidak terampuni. Ya, membunuh juga dosa besar, berzina juga dosa besar. Nah, ini ada dosa yang kecilan dikit nih, minum khamar. Maka Harut dan Marut kemudian minum khamar. Ketika dia minum khamar, mabuk, dia melihat putri Zuhroh, maka syahwatnya semakin tidak terkendali. Maka langsung dia berlomba-lomba berdua itu langsung melakukan hubungan intim dengan putri Zuhroh. Dipaksa putri Zuhroh untuk melayani mereka berdua. Ya, sampai digilir gantian, sampai putri Zuhroh kewalahan. Akhirnya ketika mereka sedang melakukan itu, ada yang melihat, tuh, lu ini kok hakim Babil yang dikenal adil kok melakukan sebuah tindakan asusila. Nah, Harut melihat orang yang tersebut dikejar sama mereka berdua lalu dibunuh. Ya. Nah, ini ceritanya terlewat nih, sebentar. Sebelum dia mengajar itu, dia tahu tentang sihir tadi, putri Zuhroh. Maka dia minta diajarkan ilmu yang mereka miliki. Nah, disini saya bilang saya pakai istilah Ismul Azom. Jadi sebelum melakukan sarankan tadi, dia minta diajarkan tentang Ismul Azom. Maka Harut dan Marut mengajarkan Ismul Azom. Ini yang saya bilang tadi bahwa saya mengenai istilah Ismul Azom dalam komik ini. Jadi sebelum melakukan tadi, ya minum khamar, mereka ngajarin dulu Ismul Azom kepada putri Zuhroh. Nah, barulah cerita berlanjut ya. Setelah Ismul Azom diajarkan, mereka minum khamar, lalu kemudian mabuk dan menyetubuhi putri Zuhroh sampai ada saksi yang melihat lalu dibunuh. Ya, kemudian setelah itu, ya mereka kembali ke putri Zuhroh. Karena putri Zuhroh sudah kewalahan menghadapi mereka berdua, dia lari dikejar. Lalu putri Zuhroh ingat sudah diajarkan Ismul Azom, maka dia membaca Ismul Azom tersebut dan dia terbang. Nah terbangnya dia sampailah dia ke bintang Zuhroh. Yang bahasa kita itu bintang kejora, planet Venus. Jadi gitu, dia terbang itu ke bintang Zuhroh. Maka tempat dia singgah namanya sekarang bintang Zuhroh. Kalau bahasa kita kecil bintang kejora. Atau kalau bahasa Yunani itu planet Venus. Nah mereka kemarin ketika melihat putri Zuhroh membaca Ismul Azom terbang, mereka niat mengejar. Mereka baca juga Ismul Azom tapi tidak bisa. Maka sadarlah mereka berdua, mereka terjatuh duduk. Wah, kita sudah melanggar larangan-larangan Allah, melakukan kemaksiatan. Maka lalu datanglah rombongan tentara malaikat dari langit. Lalu mereka berdua dibawa, diadili, lalu diberikan tawaran apakah mereka akan dihukum ya di dunia sekarang sampai hari kiamat atau milih nanti saja setelah hari kiamat. Kata mereka, wah kalau setelah hari kiamat tanpa batas nih. Ya, mendingan sekarang saja dihukum di dunia sampai hari kiamat. Maka dalam riwayat dikatakan mereka dihukum gantung dengan posisi terbalik, ya dengan rantai dari langit, tapi rantainya goib, tidak mungkin kita lihat. Di lautan tidak tahu lautan mana. Saya bilang jangan-jangan itu lautannya segitiga Bermuda. Karena posisi mereka tergantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas dengan rantai terus sampai dari langit. Hukumannya sampai hari kiamat. Itu tentang malaikat Harut dan Marut. Nah ini kisah tentang Ismul Azom yang pertama kali saya ketahui dari komik.